warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji, uji kinerja, perkenalkan nama saya Islamiyati Muhammad Ali, PPG Guru Tertentu periode 2 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Malang dengan NIM 2250407111217. Pada hari Kamis 11 September 2025, saya akan melakukan uji kinerja di SMA PGRI Pulau Salemo, mata pelajaran Bahasa Indonesia dengan materi unsur intrinsik, ekstrinsik, dan nilai-nilai dalam teks hikayat. Ini KTP saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, sehat semuanya. Terima kasih. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat dan rahmatnya lah sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang sederhana ini guna melaksanakan pembelajaran pada hari ini. Baik, siapa di sini ketua kelasnya? Mohon disiapkan dulu. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu akan mengabsen kalian. Dengarkan namanya. Amalia, Reski Amalia, Farhan, Abdalia, Irmadani, Ainun, Habibi, Putri, Sapar, Nurul Hidayah, Berdi, Reza. Ya baik. Apakah kalian masih mengingat kesepakatan kelas? Adapun kesepakatan kelas yang pernah kita sepakati pertemuan sebelumnya, yaitu siswa tidak boleh mengganggu siswa yang lain. Kedua, siswa tidak boleh bersuara jika tidak diperintah. Tiga, siswa harus taat pada kesepakatan. Keempat, siswa dilarang bermain ketika pembelajaran berlangsung. Kelima, pembelajaran harus berjalan dengan baik. Jadi kalian sepakati kesepakatan kelas ini atau ada yang menyanggah atau merespon? Ya baik. Jadi baiklah, kalian dipersilakan berdiri dulu. Kita akan menyanyikan lagu nasional Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi
Baik, untuk menyemangati kalian pada pembelajaran hari ini, mari kita reading dulu. Lebih fokus, melihat, mendengar, menyimak, fokus. ya. Jadi kalian sudah fokus, jangan lagi ada yang ketawa mengganggu temannya, karena kita tadi sudah sepakat dengan kesepakatan kelas. Jadi sekarang Ibu akan mengingatkan kembali kalian pada pertemuan yang lalu. Apakah ada yang masih mengingat pertemuan yang sebelumnya? Ingat Bu, Tentang apa itu ciri-ciri hikayat? Apa Putri? kronologis cerita tidak menceritakan, Ya, apalagi? saya tidak jelas. Iya, apa masih ada? Baik, terima kasih. Apa lagi ciri-cirinya? Selain disebutkan oleh Putri. Menggunakan bahasa Melayu, istana sentris, cerita dan latar istana. Terima kasih. Adapun pertanyaan pemantik tentang satu itu apa yang kalian ketahui tentang hikayat? Ada yang tahu? Ya, silakan Mbak Madani. Apa kalian ingat? Ingat? Yang kedua itu unsur intrinsik itu ada berapa? Coba sebutkan yang tahu. Unsur intrinsik, Abdalia, boleh bisa menjawab? Unsur intrinsik meliputi tema, alur, tokoh, tokohan, latar dan amanat. Terima kasih. Terus adapun unsur ekstrinsik meliputi apa itu yang kalian ketahui? Unsur ekstrinsik. Ya, Ferdi. Latar belakang apa lagi? Ya, terima kasih. Adapun nilai-nilai di dalamnya terdapat nilai seperti agama, apa lagi yang kalian ketahui? Sosial, budaya, moral, apa lagi? Terima kasih. Baik. Adapun tujuan pembelajaran hari ini yaitu peserta didik dapat membaca dari isi bacaan hikayat Bayam Budiman, hikayat Bima Kemuni, dan hikayat Si Miskin. Kedua, peserta didik dapat menganalisis unsur intrinsik, unsur ekstrinsik, dan nilai-nilai yang ada di dalam teks hikayat. Terus, melalui kerja kelompok, siswa dapat bertukar pikiran untuk menyelesaikan masalah. Terus keempat, peserta didik dapat mengerjakan tugas evaluasi secara mandiri. Baik, kita masuk di materi. Adapun materi pada hari ini yaitu unsur intrinsik, ekstrinsik, dan nilai pada teks hikayat, di mana di sini ada pengertian hikayat. Seperti tadi yang disebutkan oleh Ainun, hikayat adalah cerita rekaan berbentuk prosa panjang berbahasa Melayu yang menceritakan tentang kehebatan dan kepahlawanan orang ternama dengan segala kesaktian dan keanehan yang dimilikinya. Adapun menurut KBBI, hikayat adalah karya sastra lama Melayu berbentuk prosa yang berisi cerita, undang-undang, dan silsilah bersifat rekaan, keagamaan, historis, geografis, atau gabungan sifat-sifat itu. Adapun unsur intrinsik adalah unsur pembangun dari dalam teks hikayat. Dia meliputi tema, di mana tema itu adalah gagasan yang mendasari sebuah cerita. Latar dia menjelaskan tentang tempat, waktu, suasana,
cerita. Adapun alur itu merupakan jalinan peristiwa di dalam sebuah cerita. Terus ada tokoh, penokohan adalah gambaran watak seorang tokoh di dalam cerita tersebut. Adapun unsur ekstrinsik, yaitu unsur pembangun dari luar cerita yang meliputi latar belakang pengarang. Ada yang tahu apa itu latar belakang pengarang? Ada yang tahu apa itu latar belakang pengarang? Ada yang tahu? Tidak ada yang tahu? Baik, itu akan jadi PR kalian. Di situ ada juga konteks sosial budaya. Adapun nilai-nilai dalam teks hikayat, yaitu nilai religi. Nilai religi adalah nilai yang mengikat manusia dengan penciptaan alam dan seisinya. Adapun nilai moral, yaitu nilai moral merupakan suatu penggambaran tentang nilai-nilai kebenaran, kejujuran, dan ajaran kebaikan tertentu yang bersifat praktis. Adapun nilai sosial, di mana nilai sosial berkaitan erat dengan hubungan individu dengan individu lain dalam suatu kelompok. Adapun nilai budaya memuat konsepsi yang hidup dalam alam pikir sebuah masyarakat. Yang terakhir yaitu nilai pendidikan atau edukasi. Nilai pendidikan adalah nilai yang berkaitan dengan semangat atau kemauan seorang untuk terus belajar secara sadar. Jadi dari materi yang Ibu bawakan hari ini paparkan, apa yang kalian tanggapi dengan materi ini? Apa yang kalian ketahui? Apa yang kalian ketahui tentang materi? Prinsip apa tadi? Masa tidak ada yang ingat? Prinsip apa tadi? Tema? Apa lagi? Apa Putri? Apa lagi? Ya, toko apa? Ya. Baik, Ibu akan membentuk kalian menjadi beberapa kelompok untuk menyelesaikan lembar kerja peserta didik. Jadi kalian sudah duduk berkelompok ya? Sudah? Baik, Ibu akan membagikan kalian ke lembar kerja kelompok. Ini dikerjakan secara berkelompok, nah. Ikuti instruksinya. Di situ nomor 1, kalian baca dengan saksama. Ada di buku paket kalian teks yang ada tertera di lembar kerja kalian, KPD kalian. Di situ ada hikayat Bayang Budiman, ada hikayat Bunga Tumuni, dan ada hikayat Si Miskin. Jadi kalian disuruh analisis unsur intrinsik, ekstrinsik, dan nilai dalam teks hikayat itu. Ya, kalian jawab di sini saja. Sebentar, kalian presentasikan di atas, masing-masing saja perwakilan dari kelompok kalian ya. Presentasikan di atas, masing-masing saja perwakilan dari kelompok kalian ya. Ibu tunggu, Ibu kasih waktu sekitar 15 sampai 20 menit untuk mengerjakan
tugas kelompok kalian. Dan kalian jangan ribut ya. Kerjakan dengan secara berkelompok. Tulis nama kelompoknya, siapa ketuanya yang akan mempresentasikan sebentar, masing-masing perwakilan saja. Kan dulu 15 sampai 20 menit mengerjakan. Jika ada pertanyaan boleh. Kira-kira kecuali kalian berdiskusi saja, tidak boleh hal-hal yang lain. Kerjasama Vina. Dan ini cuma ketua tadi saja mengerjakan, kalian tinggal bermain. Ingat tadi kesepakatannya. Nah, tapi alangkah baiknya jika kalian ingin menjawabnya, sebaiknya kalian membacanya terlebih dahulu, amati apa ada yang di dalamnya. Itu unsur intrinsiknya kan terdiri atas tema, maka tugasnya kalian cari itu temanya apa di bacaan teks hikayat itu. Contohnya hikayat si miskin, cari itu temanya apa. Itu kan tadi Ibu ada sedikit terapkan di sini, tema adalah. Berarti kalian tidak paham tadi yang Ibu jelaskan. Ini tema adalah gagasan yang mendasari sebuah cerita. Jadi cari ini temanya pada cerita itu. Tapi kalian baca dulu. Bukan. Apa kita? Riwayat pendidikan. Riwayatnya itu pengarangnya. Biasa itu di belakang peristiwanya, pendidikannya, pengalaman pribadinya, bagaimana si pengarang itu. Sudah? Sudah? Sudah semua? Sudah? Baik. Ibu akan memberikan kesempatan kepada setiap kelompok perwakilannya saja untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kalian. Siapa yang mau duluan? Baca saja hasil lanuta. Naik sini. Silahkan. Kelompok berapa? Meski? Perkenalkan, saya Rizky dari kelompok
ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Di sini saya Bayang Budiman. Kayak Bayang Budiman. Reski itu memiliki tugas dia tentang hikayat Bayang Budiman. Baik, Rizky jelaskan hasil. Di sini hikayat Bayang Budiman terdapat tema kesetiaan seorang istri kepada suami, tokoh Khoja Mubarok, Bibi Zainab, Burung Puyuh, Bayang Budiman, anak raja, Khoja Maimun, sauran yang kaya. Alur maju menggunakan alur meningkat karena cerita bolak-balik ke masa lalu. Penokohan Khoja Mubarok kaya, taat agama, sayang dan peduli pada anaknya. Khoja Maimun tampan saat beragama, pandai berlayar dan berdagang, giat bekerja, peduli dan percaya pada istrinya dan suka menasihatinya. Perbuatan yang melanggar norma-norma kehidupan yang berlaku di masyarakat tersebut. Terima kasih. Baik, ada kelompok lain yang ingin bertanya terkait materi yang dipaparkan oleh Rizky, kelompok 1. Ada kelompok lain yang ingin bertanya? Ya, silakan Rizky. Silakan Rizky, pertanyaannya. Apa itu nilai religi? Dia bertanya tentang apa itu nilai religi. Dia terdapat Nilai religi keagamaan. itu nilai religi adalah nilai Nilai religi adalah nilai yang meningkatkan manusia dengan penciptaan alam dan seisinya. Bagaimana Ferdi? Ferdi, bagaimana? Menerima jawaban dari saudari Rizky? Ya, terima kasih. Beri aplaus dulu kelompok 1. Kalian masih semangat? Masih. Kita fokus dulu. Lebih fokus. Melihat, mendengar, menyimak, fokus. Nah, sekarang kalian sudah tadi melakukan diskusi kelompok serta mempresentasikan hasil diskusi kelompok. Sekarang Ibu akan membagikan kalian lembar evaluasi yang dikerjakan secara individu, tidak lagi secara berkelompok. Jawabnya, tulis namanya. Ibu akan memeriksanya. Kerjakan. Jawab. Tulis namanya, ingat namanya. Jawab. Jangan individu, tidak lagi berkelompok. Itu pemahaman kalian mengenai materi hari ini. Waktunya 15 menit. Durasi evaluasi.
bacakan nih. Baca baik-baik bacaannya. Silakan mengerjakan, waktunya 15 menit dari sekarang. Sudah semua? Baik, Ibu akan memberikan kalian lembaran kecil untuk merefleksi kalian. Jadi kalian menuliskan ini pesan kalian mengenai materi pada hari ini, mengenai kesulitan kalian, apa pesannya, atau pembelajaran hari ini menyenangkan atau bagaimana. Boleh ditulis dan dituangkan di situ sebagai refleksi kalian. Ya? Iya, pesan-pesan di situ. Apa ada kesulitan dalam materi pembelajaran hari ini yang dihadapi, atau guru bagaimana cara menyampaikannya. Teman-temannya menjawab, pembelajaran hari ini sangat menyenangkan, tidak ada kesulitan, saya lebih banyak memahami materi, intrinsik, ekstrinsik, saya mengalami kesulitan dalam mengerjakan teks hikayat, pembelajaran hari ini menyenangkan. Ya. Sebagai bahan refleksi saya sebagai guru kalian, saya sebagai guru dapat memahami nilai-nilai moral, mengidentifikasi jenis alur, atau menghubungkan gaya bahasa dengan karakter tokoh, aktivitas interaktif untuk meningkatkan pemahaman dan penerapan konsep. Ingat tugas kalian di rumah merangkum poin-poin penting terkait materi yang Ibu bawakan pada hari ini, yaitu terkait unsur-unsur intrinsik, unsur-unsur ekstrinsik, dan nilai-nilai yang terdapat dalam teks hikayat. Jadi pertemuan berikutnya kita akan mempelajari materi tentang cerpen. Ada yang tahu cerpen itu apa? Cerpen pendek. Dia berupa, ada yang biasa baca cerpen di sini? Suka baca cerpen? Judulnya apa? Dongeng? Beda dongeng. Cerpen, cerita pendek, cerita cerpen. Ada yang tahu cerpen apa? Biasa baca buku cerpen? Apa? Hah? Kita akan mempelajari pertemuan berikutnya. Ingat tugasnya merangkum poin-poin terkait materi pembelajaran hari ini. Ingat tugasnya di rumah merangkum poin-poin penting. Sebelum kita akhiri pembelajaran pada hari ini, sebaiknya kita berdoa bersama dengan mengucapkan hamdalah. Mana berdoanya? Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu akhiri pembelajaran pada hari ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.